Hamas mengonfirmasi telah menyerahkan daftar nama tahanan Palestina yang diusulkan untuk dibebaskan oleh militer Israel dalam rangkaian negosiasi gencatan senjata terbaru di jalur Gaza. Salah satu nama yang diajukan dan menarik perhatian publik adalah Marwan Barghouti, tokoh senior Partai Fatah yang telah ditahan Israel selama lebih dari 2 dekade. Pengajuan nama Barghouti dinilai memiliki makna politik yang mendalam. Ia dikenal sebagai simbol perlawanan Palestina dan sosok pemersatu antara faksi Hamas di Gaza serta Fatah di tepi barat. Seorang pejabat Palestina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pembebasan Barghouti dapat menjadi langkah strategis untuk menyatukan kepemimpinan nasional Palestina di bawah satu visi bersama. Barghouti merupakan tokoh penting Partai Fatah yang kini dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas. Ia ditangkap pada tahun 2002 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan keterlibatan dalam serangan selama Intifada kedua. Meskipun telah lama di penjara, pengaruh politik Barghouti tetap besar di mata rakyat Palestina. Ia kerap disebut sebagai calon potensial pemimpin nasional apabila pemilihan presiden digelar saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati proposal perdamaian di jalur Gaza, menandai akhir konflik 2 tahun yang menelan puluhan ribu korban jiwa. Trump menyampaikan pengumuman itu di Washington setelah negosiasi panjang yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan keterlibatan Qatar dan Mesir sebagai mediator utama. Euforia langsung mewarnai jalur Gaza setelah pengumuman tersebut. Ribuan warga turun ke jalan, bersorak dan mengibarkan bendera Palestina di tengah reruntuhan bangunan yang hancur akibat perang. Video yang beredar di media sosial menunjukkan warga menari, bersiul dan meneriakan takbir di depan Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah dan Rumah Sakit Nasir di Khan Yunis. Bagi sebagian warga, momen ini menjadi harapan baru setelah 2 tahun penuh penderitaan akibat serangan tanpa henti. Namun tidak semua warga menyambut dengan optimisme penuh. Sebagian memilih berhati-hati mengingat sejumlah kesepakatan damai sebelumnya gagal bertahan lama. Pada 2024 lalu misalnya, gencatan senjata yang difasilitasi Mesir dan Qatar hanya bertahan selama 8 hari sebelum kembali pecah perang. Banyak warga Gaza menilai belum ada jaminan keamanan dari pihak internasional untuk memastikan perjanjian kali ini benar-benar ditegakkan. Pemerintah Italia menyatakan kesiapannya mengirim pasukan ke jalur Gaza untuk mendukung misi perdamaian pasca gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri Giorgia Meloni usai Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan dimulainya tahap pertama pelaksanaan rencana perdamaian Gaza. Meloni menilai kesepakatan yang difasilitasi Mesir, Qatar, dan Turki ini merupakan langkah penting menuju penghentian total pertempuran di wilayah tersebut. Kesepakatan itu mencangkup pembebasan seluruh sandera Israel, pertukaran tahanan Palestina, pelucutan senjata Hamas, dan rencana rekonstruksi Gaza. Meloni menegaskan Italia siap berkontribusi dalam upaya stabilisasi dan pembangunan kembali wilayah Gaza setelah masa perang berakhir. Meski demikian, dukungan Italia diberikan di tengah meningkatnya sorotan terhadap Meloni yang disebut dalam laporan Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC. Dalam wawancara, Meloni membenarkan bahwa ia dan beberapa pejabat tinggi Italia masuk dalam pengaduan terkait tuduhan keterlibatan dalam genosida di Gaza. Suasana gembira menyelimuti warga Palestina dan Israel usai diumumkannya gencatan senjata serta kesepakatan pembebasan sandera tahap pertama di jalur Gaza, Kamis 10 Oktober. Perjanjian tersebut ditandatangani di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan mediasi langsung dari Amerika Serikat. Menurut sumber Reuters, pembebasan sandera Israel yang ditahan Hamas akan dilakukan paling cepat pada Sabtu 11 Oktober, bersamaan dengan penarikan pasukan Israel dari Gaza dalam waktu 24 jam. Pemerintah Israel dijadwalkan menggelar rapat kabinet keamanan untuk membahas perjanjian tersebut pada Kamis malam waktu setempat. Kabar gencatan senjata disambut dengan sukacita oleh warga Gaza dan keluarga para sandera Israel.
Pemimpin Hamas Khalil Al-Hayya mengumumkan isi kesepakatan gencatan senjata tahap pertama dengan Israel yang dicapai melalui perundingan di Sharm el-Sheikh, Mesir. Negosiasi tersebut dimediasi oleh Qatar dan Mesir dengan dukungan Amerika Serikat dan Turki, berdasarkan proposal yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir September lalu. Khalil Al-Hayya menyebut Hamas berkomitmen melaksanakan seluruh poin perjanjian setelah Israel secara resmi meratifikasinya pada Kamis malam. Kesepakatan itu mencakup masuknya bantuan kemanusiaan, pembukaan perlintasan Rafah, serta pertukaran tahanan antara kedua pihak. Sebanyak 250 tahanan yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan 1.700 tahanan lainnya dari jalur Gaza disebut akan dibebaskan. Al-Hayya menuturkan pihaknya telah menerima jaminan dari para mediator dan pemerintah Amerika bahwa perang di Gaza telah berakhir sepenuhnya. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para mediator dari Mesir, Qatar, Turki, dan negara-negara yang mendukung perjuangan Palestina seperti Yaman, Lebanon, Irak, dan Iran. Selain itu, ia berterima kasih kepada seluruh masyarakat dunia yang menunjukkan solidaritas melalui konvoi bantuan darat dan laut untuk Gaza. Sementara itu, pejabat Amerika mengonfirmasi akan menurunkan sekitar 200 personel militer ke Timur Tengah untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata di lapangan. Pemerintah Israel resmi menyetujui perjanjian untuk mengakhiri perang di jalur Gaza serta melakukan pertukaran tahanan dengan faksi-faksi Palestina. Demikian pernyataan yang resmi dirilis pada Jumat 10 Oktober. Persetujuan ini diambil setelah Kabinet Israel menggelar sidang pemungutan suara untuk meratifikasi isi perjanjian tersebut. Sidang Kabinet dimulai pada Kamis 9 Oktober dan dihadiri oleh utusan Presiden Amerika Serikat serta menantunya yang juga penasihat senior, Jared Kushner. Dengan pengesahan itu, gencatan senjata antara Israel dan Hamas secara resmi mulai berlaku di jalur Gaza. Sementara itu, pemulangan para tawanan telah menjadi prioritas utama Presiden Trump sejak awal. Pasukan pendudukan Israel kini mulai berbondong-bondong meninggalkan jalur Gaza setelah disepakati adanya gencatan senjata. Nantinya, dalam waktu 72 jam setelah IDF menyelesaikan penarikan pasukan, Hamas akan membebaskan sandera yang ditawan. IDF diperkirakan akan menyelesaikan penarikan pasukannya ke garis penempatan yang disepakati di Gaza. Selain menarik pasukan, militer Israel juga akan menangguhkan semua operasi militer, termasuk pembombar udara dan artileri, serta operasi darat di dalam jalur Gaza. Setelah itu, Hamas nantinya akan membebaskan 48 sandera yang ditawannya. Pertukaran sandera dimulai dengan 20 orang yang diyakini masih hidup. Namun, pertukaran sandera ini mengalami kendala. Hamas memberitahu para mediator bahwa mereka tak tahu di mana beberapa jenazah sandera yang terbunuh berada. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menunda pembebasan jenazah-jenazah tersebut.